teman-teman Santara semuanya. Aku hari ini excited banget deh, pengen ketemu sama teman-teman semuanya. Yeay, di hari Minggu yang cerah ini, bentar lagi buka puasa. Sambil nunggu buka puasa, mendingan kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Kali ini sama CEO dari Enesia ID. Nah, buat teman-teman yang mungkin nih baru ngedengar Enesia, nih aku kasih tahu Enesia ini sekarang perusahaan yang sedang bekerja sama Santara untuk sama-sama membuat scale up ekonomi Indonesia ini tuh akan terwujud lebih cepat gitu, dan akan lebih banyak orang yang berkontribusi di situ. Nah, sekarang langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bareng CEO dari Enesia ID, Mas Krisna Wijaya. Karena harusnya kita tuh mulai dari jam 4 tadi ya, cuman kayak agak ada kendala teknis, jadi nggak apa-apa, kita langsung aja, oke? Oke, ini kita invite ya. Teman-teman yang punya pertanyaan, boleh komen. Halo Mbak Dina, sore. Oh, benar. Halo Mas Krisna. Halo Mbak Dina, teman-teman semua, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Krisna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, ya ini kayaknya cerah banget ya hari ini Mas Krisna ya. Apa? Kita mau mulai berbicara tentang apa nih sekarang? Kita mau ngomongin tentang UKM 4.0 nih Mas Krisna. Wih. UKM 4.0 ini cukup menjadi perbincangan ya, kayak apa sih UKM 4.0 ini sebenarnya, kayak gitu. Bedanya apa sih sama UKM yang sebelumnya, kayak gitu. Kita bicaranya yang gampang-gampang aja Mas Krisna. Gitu. Jadi kita mulai nih. Iya, mulai. Tapi sebelumnya Mau disapa dulu nih tulisannya nih ya. iya, langsung disapa dulu aja Mas Krisna, teman-teman semua di sini. Halo teman-teman semua, teman-teman Santara dimanapun Anda berada. Ini Santara punya teman main baru, namanya Enesia. Enesia ini hanya satu dari part teman-teman Santara yang baru yang lainnya. Jadi konsepnya cukup kita pengen bangun bisnis ini dari A to Z untuk teman-teman UKM semua. Jadi kalau saya boleh bercerita kenapa sih Enesia ini hadir, Mbak Dina? Ya, kenapa jadi, itu Mas Krisna? Kita berkaca dari pendekatan tiga sudut. Yang pertama bahwa Santara sendiri nih, dari internal Santara dalam melakukan aktivitas bisnisnya yang telah berizin OJK, itu diatur batasan-batasan terkait aktivitas bisnis yang dapat dijalankan, yaitu hanya terkait dengan aktivitas layanan urun dana. Di sisi yang kedua, bahwa pelaku bisnis atau klien-klien yang sering kali berhubungan dengan Santara, itu banyak berbicara tentang apakah saya nanti ketika bergabung dengan Santara akan mendapatkan pendampingan hingga goals mereka untuk IPO ke depan itu dapat tereksekusi dengan baik. Yang ketiga, teman-teman investor kita itu juga punya kepentingan bahwa mereka ingin nilai investasi yang mereka tanamkan di penerbit di Santara itu pada prinsipnya aman dan menghasilkan. Poinnya itu Mbak. Kenapa itu dari tiga sudut itu Enesia hadir. Jadi Enesia ini kalau kita boleh simpulkan, Enesia itu adalah suatu official support system dari Santara sendiri yang memang didesain untuk membuat pertama, portofolio di Santara dapat berjalan dengan baik atau aman. Yang kedua, bahwa kita melihat berkaca bahwa contoh case-nya adalah gini, ada 5.000 calon penerbit yang sudah melakukan pendaftaran untuk menawarkan bisnisnya di Santara. Tapi hanya sebesar 35 calon penerbit yang bisa melakukan atau melistingkan sahamnya di Santara. Pertanyaannya adalah kenapa gap-nya jauh sekali? Itu kan jadinya. Nah, jadi itu tadi, Enesia hadir untuk bukan hanya untuk outputnya untuk Santara, tapi membawa bermanfaatan ini, knowledge ini untuk membantu scale up mereka, membantu kompetensi teman-teman di pelaku bisnis agar bisa berkembang meskipun nanti tidak dengan Santara gitu. Itu poinnya Mbak.
Oke, berarti Gimana? NSCI ini dia membantu UMKM yang ingin mendaftar di Santara untuk bisa mempackage bisnisnya dengan baik dan apa namanya mengisi semua persyaratan-persyaratan yang ada di Santara gitu. NSCI membantu buat melengkapinya, gitu ya Mas Krisna ya? Poin utamanya itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa uh, tidak semua bisnis yang ada di konten saat ini, bahwa tidak semua bisnis hanya membutuhkan suplai terkait dengan pendanaan. Ada kebutuhan-kebutuhan lain di luar pendanaan yang mereka juga membutuhkan support dari banyak pihak, terutama khususnya dari financial teknologi yang punya akses kecepatan, akses efektif lebih cepat. Itu Mbak Dina. Oke, oke. Nanti kalau sebelum kita bertanya tentang Enesia lebih jauh nih Mas Krisna, mungkin kita bisa mundur sebentar ya, kita melihat lebih jauh lagi tentang UKM nih ya Mas Krisna ya. Kan Mas Iya, Krisna iya, iya. terjun langsung ke dalam seleksi UMKM juga kan ya. Nah, menurut Mas Krisna sendiri gimana sih Mas kondisi pelaku UMKM 4.0 saat ini Mas? Ah, kalau kita mau membahas UKM 4.0 sekarang ya, saya sih lebih menarik kita membahas dari tahapan 1 sampai dengan 4-nya itu. Jadi dalam krisis ini kalau kita bicara bahwa apakah UKM bisa survive di dalam pandemi ini? Banyak kajian-kajian, banyak literatur yang sudah dibahas oleh pakar-pakarnya. Di sisi Santara, di sisi Enesia adalah membantu UKM itu untuk pertama bertahan di tengah pandemi. Yang kedua, munculkan strategi-strategi terbaru mereka terkait dengan pivot bisnis yang akan dilakukan ke depan. Poinnya di situ Mbak. Jadi bagaimana poin pelaku UKM 4.0 ini berjalan, saya lebih tertarik kita membahas dari 1.0 dulu boleh ya? Boleh banget, jadi, Mas Krisna. Yang kita 1.0 dari konsep kita bahwa UKM hanya fokus dalam pengelolaan revenue, operation, pemenuhan tim. Lompat kita kedua, kita fokus ke brand. Lompat ketiga, ini yang cukup menarik buat saya. UKM 3.0. Di dalam case ini, sebelum kita masuk ke UKM 4.0, ada apa ya? Semacam konsep bisnis yang biasa dipakai oleh corporate besar, namanya good corporate governance, yaitu tata kelola perusahaan yang baik, yang secara culture, nilai-nilai value-value yang ditawarkan di dalam konsep BCG itu bisa diadopsi oleh teman-teman pelaku UKM di Indonesia. Jadi apa saja dan apakah nilai-nilai yang biasa diterapkan di corporate besar itu bisa diterapkan di pelaku UKM kita, itu akan kita bahas dalam step berikutnya Mbak Dina. Saya barusan baca nih salah satu buku lama nih, ini namanya nih bukunya Marketing in Crisis, Marketing Terapi, Menyerang Pasar dan Mengambil Manfaat dari Krisis Ekonomi dari Renal Kasali. Salah satu halaman dijelaskan bahwa ada mazhab awan gelap dan mazhab awan terang. Ini cukup menarik buat saya. Dan ini case-nya real terjadi dengan apa yang dihadapi oleh pelaku UKM saat ini. Di mazhab terang gelap, lalu ada pasangan terang dan gelap, ada WG lah, ada kesempatan, ada kesulitan, ada kesempatan. Di sisi lain, dalam krisis resolusi pun itu selalu ada suatu hal yang bisa tumbuh di dalam krisis itu. Yang terakhir disebutkan bahwa manusia bebas memilih dan pilihan kita krisis adalah anugerah. Anugerah dalam artian apa? Bukan kita mensyukuri krisisnya, tapi kita mensyukuri beberapa value-value lain yang dapat tercipta dari krisis ini bagi pelaku UKM. Itu Mbak Dina. Dan saya, mumpung ada 41 orang yang join di kita nih sekarang nih, jadi saya ingin bahas bahwa Enesia hadir itu sebagai part dari Santara. Dan Santara beberapa hari ini, beberapa hari ke depan, itu akan memunculkan suatu fitur baru namanya fitur pluralisting. Benar begitu Mbak Dina? Benar. Ini menarik ceritain sekali dong teman-teman. Ini menarik sekali ya fitur pluralisting teman-teman. Ini saya yang ceritain nih Mas Krisna. Iya, ceritain dikit nanti saya tambahin deh. Oke.
Ini fitur prelisting menarik banget karena sekarang semua UMKM itu bisa daftar di Santara dan bisa dilihat oleh semua calon investor. Jadi biasanya kalau misalnya UMKM daftar di Santara, langsung diseleksi oleh tim bisnis analis dan biasanya kita calon investor lain nggak tahu nih ada bisnis apa aja sih yang daftar di Santara gitu. Kenapa yang dipilih cuma ini aja gitu kan? Nah sekarang kalau di fitur prelisting semua orang bisa milih bisnisnya. Misalnya calon investor suka sama bisnis A, itu ada di fitur prelisting. Nanti calon investor itu bisa voting, bisa like, bisa review gitu. Sebelum dia benar-benar melantai di Santara gitu. Jadi yang jadi juri nggak cuma tim bisnis analis, tapi juga calon investor yang ada di luar sana. Benar ya Mas Krisna ya? Mohon maaf. Betul. Cara garis besar sih demikian. Jadi kita melihat bahwa pelaku UKM yang mendaftarkan bisnis mereka di platform Santara itu tercatat lebih dari 5.000. Yang terseleksi hanya 35 atau 36 pelaku bisnis sampai dengan saat ini. Kami memberikan akses yang seluas-luasnya buat teman-teman pelaku bisnis untuk bisa menawarkan bisnisnya langsung ke dalam platform Santara dan dilihat oleh ratusan ribu investor di Santara. Poin yang pengen kita sampaikan itu, bagaimana caranya 2 hari atau 1 atau 2 hari lagi, beberapa hari ke depan kita akan coba sampaikan gimana sih ya. Cuma dalam media sosial Santara di beberapa hari yang lalu kita udah sempat bahas nih. Jadi ada semacam dia bikin konten sendiri, dia bikin penawaran sendiri. Yang vote nanti adalah teman-teman investor yang ada yang sudah terdaftar sebagai member di Santara, gitu Mbak. Ini cukup memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis untuk mereka mendapatkan akses pendanaan yang lebih luas. Itu Mbak Dina. Keren sih, kita lihat fiturnya 1-2 hari lagi. Iya benar Mas Krisna, fitur prelisting ini semua orang tuh sekarang bisa daftar bisnisnya dan gitu, kayak semua orang tuh bisa tahu gitu, lebih transparan gitu. Semua orang punya hak untuk bisa rekomendasikan bisnis mereka. Dan di fitur prelisting ini juga mereka bisa membuat prospektus sendiri, membuat video sendiri, membuat gambar-gambar sendiri yang bisa mempackage bisnis mereka masing-masing jadi lebih bagus gitu dan lebih menarik buat calon investor ya. Benar ya Mas Krisna ya? Benar. Terus berikutnya adalah kita membahas tentang bagaimana cara perusahaan atau pelaku UKM untuk bisa melakukan tata kelola perusahaan dengan baik. Yang saya tadi cerita di awal bahwa value-value GCG, Good Corporate Government, yang biasa diadopsi oleh korporasi besar nih, yang udah mapan sebelumnya, coba kita untuk bumikan itu. Jadi value-value yang ada di dalam prinsip GCG itu kami akan coba terjemahkan itu di dalam teman-teman pelaku UKM. Ada 5 value yang akan coba kita tawarkan di sini. Yang pertama terkait transparansi. Kenapa butuh transparansi? Case-nya adalah gini. Transparansi itu tidak hanya terkait dengan laporan keuangan, tapi juga atas akses informasi lainnya yang boleh diakses oleh para pelaku atau pemegang saham perusahaan itu. Case-nya adalah gini. Anda seorang pelaku bisnis. Anda telah melakukan proses bisnis ini sekian tahun. Tapi ketika Anda ingin tahu berapa sih keuntungan dari bisnis saya yang sudah saya jalankan dalam beberapa periode ini, Anda kesulitan untuk membuktikan dan membaca datanya. Bukan gitu Mbak, case selama ini di UKM kita nih. Untung saya banyak, tapi duitnya nggak ada gitu. Jadi, untung saya banyak, tapi ketika saya membaca trennya, saya nggak tahu nih, tren saya naik atau turun nih. Tiba-tiba stoknya jadi banyak, tiba-tiba utangnya jadi banyak gitu ya. Jadi, ini saya hadir untuk coba melakukan atau menerjemahkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tadi di dalam pelaku UKM. Yang pertama kita bahas transparansi, khususnya di laporan keuangan. Kenapa ini penting? Bahwa kriteria penerbit yang akan listing di Santara besok adalah salah satunya terkait dengan transparansi. Tiap bulan, penerbit yang listing di Santara punya kewajiban untuk melakukan
melakukan laporan atau menerbitkan laporan perkembangan usahanya, termasuk fakta-fakta material lainnya yang dirasa perlu untuk diperoleh oleh tahap. Yang dimasukkan di sini adalah para pemodal sudah tergabung di dalam entitas itu. Yang kedua, kita akan bahas terkait dengan value dari GCG, yaitu accountability. Accountability, jadi teman-teman kalau sempat baca prospektus di Santara nih, prospektus para penerbit yang di Santara, itu di dalam satu halaman dimuat nih. Direktur bertindak sebagai apa, supervisor ada berapa, manajer outlet ada berapa, dan konsep-konsep seperti itu. Konsep-konsep terkait kewenangan dan tanggung jawab yang kemudian diabsorb di dalam SOP perusahaan itu adalah kunci di dalam bisnis 2.0. Begitu. NSC hadir untuk membantu teman-teman pelaku UKM, khususnya yang mereka ingin bergabung di dalam platform Santara untuk menciptakan konsep-konsep accountability yang secara prinsip itu bagus. Pertama, tata kelola perusahaan yang terkait dengan job desk tiap pekerja. Yang kedua terkait kewenangan. Jadi ada job desk, ada kewenangan. Ini penting karena investor di luar sana akan tertarik ketika para penerbit kita di Santara itu mempunyai struktur yang jelas, job desk yang jelas, kewenangan yang jelas. Konsepnya adalah bahwa selama ini pelaku UKM kita itu cenderung apa ya? Cenderung one man show. One man show itu apa sih bahasa Jawanya, Mbak Dina? Gimana? Apa itu Mas Krisna? Jadi, kalau pelaku bisnis kita nih sekarang nih UKM kita itu cenderung one man show. One man show itu lu lagi gitu loh. Oh iya. Yang jualan, yang packing, yang marketingin, yang melakukan fungsi advertiser, lu lagi gitu kan. Nah, one man show. Accountability ini perlu di teman-teman pelaku bisnis untuk mulai terapkan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Gitu. Yang ketiga adalah kita bicara terkait responsibility. Ini penting. Responsibility terkait apa? Pertama terkait dengan regulasi yang berlaku. Yang jadi momok di dalam poin ketiga ini adalah terkait dengan regulasi perpajakan. Ini jadi momok banget nih, jadi pelaku-pelaku UKM nih. Maunya nggak bayar pajak, tapi maunya nggak dikejar-kejar sama orang pajak, gitu kan Mbak Dina? Iya, bener. Gimana nih, Mbak Dina orang yang taat pajak nggak? Sering terjadi ya itu Mas Krisna ya? Oh taat saya, Alhamdulillah. Ya. Jadi konsepnya adalah bukan kita untuk mengelabui pajak, tapi kita menggunakan norma-norma yang bisa yang bisa dipergunakan untuk mengurangi atau memberikan koreksi negatif terhadap pajak yang kita bayarkan. Itu Mbak. Indonesia hadir membersamai teman-teman pelaku UKM untuk memberikan penguatan terhadap salah satunya ini, concern terkait responsibility terkait dengan tax planning ke depan seperti apa. Di Santara, ketika Anda melakukan atau menawarkan saham Anda di Santara, secara prinsip perusahaan Anda akan didorong mau tidak mau untuk ikut dalam arus grup corporate governance atau melakukan tata kelola yang baik, tata kelola perusahaan yang baik. Anda harus transparan laporan keuangannya, Anda harus accountability, jelas proses tanggung jawab dan job desk-nya, Anda harus jelas tax-nya, dan konsep-konsep keterbukaan seperti ini. Output-nya adalah harapan dari GCG ini adalah para pemegang saham di dalam entitas itu akan mendapatkan value lebih. Jadi di dalam tahap tadi kalau kita udah bahas, yang pertama terkait dengan transparansi, yang kedua kita bicara accountability, yang ketiga kita bicara terkait responsibility, yang keempat ada independensi, dan yang terakhir adalah fairness. Fairness ini adalah bahasan-bahasan yang memberikan value terhadap para shareholder-nya. Harapannya ketika Anda telah menerapkan prinsip GCG ini dengan baik,
meskipun Anda terjemahkan secara bahasa yang lebih sederhana di dalam di dalam bisnis Anda, value Anda akan semakin tinggi. Jadi kalau kita bicara di luar sana nih tentang valuasi ini berapa sih, kita bicara profitable, kita bicara metode lain, tapi ketika kita bicara bahwa kita udah menerapkan praktek DCG di dalam lingkup usaha kita, itu investor akan makin percaya gitu Mbak Dina. Ketika investor percaya, pada saatnya nanti ketika Santara sudah membuka secondary market nih, otomatis harga sahamnya naik kan. Ketika harga saham naik, itu dia akan memberikan impact terhadap valuasi dari perusahaan itu sendiri. Rangkaian bisnis ini dari poin 1 sampai 5 ini akan kita coba create melalui Indonesia. Poin pertama ada portofolio existing Santara. Yang kedua adalah menguatkan pelaku UKM terhadap penerapan good corporate government di dalam lingkup usaha mereka. Itu Mbak Dina. Oke, nah kalau di Indonesia tuh ada apa aja sih Mas? Kalau misalnya tadi kan mungkin nanti akan ada lega, mungkin nanti akan ada financial advisor itu. Nah itu tuh ada apa aja Mas? Iya. Di kita sih selama ini kita menggariskan milestone kita bergerak di 3 hal. Yang pertama financial support, yang kedua general support, yang ketiga tax support. Financial support ini yang terkait dengan bahasan-bahasan teknis, finansial, dan legal. Digital marketing atau general support ini terkait dengan bahasan digital marketing. CS, kebutuhan CS, kebutuhan digital marketing, teknik-teknik fundamental dalam digital marketing. Yang ketiga kita bicara platform tech ini. Ada di sana, di luar sana bahwa dalam kerangka scale up bisnis, banyak pelaku UKM yang kemudian mempunyai kebutuhan terhadap membangun suatu sistem yang custom di dalam bisnis mereka gitu. Misalnya, membangun sistem human resource terkait dengan tata kelola cuti, tata kelola lembur, tata kelola hal-hal yang semacam itulah. Itu yang akan coba kita support. Digital marketing, banyak di sana yang belum paham apa sih digital marketing. Ketika kita udah masuk masa pandemi ini nih, semua udah pada kaget nih. Online, tapi nggak punya ilmunya. Nah, ini akan kita bantu. Gimana sih cara CSing nih? CSing selama ini kita nggak punya temen nih, nggak punya power, nggak punya human resource untuk handle itu. Oke, kita bantu dari teman-teman di CS Support di Indonesia. Di financial support termasuk ketika nanti sistem pra-listing di Santara udah berjalan nih, banyak yang nanya, usaha saya nih udah nih, usaha saya CV, apakah boleh menawarkan sahamnya di dalam platform Santara? Secara prinsip boleh. Ketika nanti Anda telah lolos seleksi, Anda akan menaikkan legalitas perusahaan Anda dari semula UD, CV, atau perorangan menjadi entitas badan hukum, yaitu bersyarat terbatas. Itu Mbak Dina. Oke, kalau ngomongin tentang pra-listing nih Mas Krisna, ada yang nanya dari Kristen_Natalia.Krisna, Mas, analis akan tetap jadi filter terakhir kan, terutama untuk yang melantai di Santara, soalnya pengennya biar aja dikit yang lolos, tapi yang penting udah terseleksi secara ketat. Iya, betul. Jadi, bisnis proses yang sekarang ada atau due diligence yang dilakukan oleh Santara tidak berubah. Konsep Santara pra-listing ini mewadai teman-teman semua untuk menawarkan bisnisnya. Kita merasa bahwa kita juga manusia biasa, meskipun kita udah melakukan mapping terhadap 390 profil bisnis yang kita akan masuk. Tidak menutup kemungkinan investor-investor lain mempunyai view yang berbeda terhadap terhadap proyeksi suatu bisnis di kemudian hari gitu. Bisa saja gini nih ceritanya. Kita melihat bahwa bisnis sepatu online cukup beresiko mungkin ya, gitu ya. Tapi di sisi lain, investor melihat bahwa bisnis sepatu online sekarang itu lagi hitsnya nih. Terbukti dari salah satu brand nih yang cukup famous di teman-teman kalangan muda nih bahwa harus pre-order kan ya, ada salah satu merek ya. Harus pre-order, lalu habis, harga di market itu cukup tinggi berkali-kali lipat dari harga beli. Hal-hal yang kayak gini yang kita barangkali kita nggak melihat view itu gitu, tapi investor yang lain melihat view itu. Tapi endingnya bahwa due diligence tetap dilakukan di internal Santara. Itu Mbak Dina. Oke. Mbak Dina terjadi
Gimana Mas? Kok jadi tegang gitu? Enggak, saya nggak tegang, saya seneng dengernya. Serius nih, serius. Iya, ada yang nanya lagi dari Ade Prasetya. Untuk saat ini yang saya tahu di Santara saya sebagai investor. Taunya sebagai investor itu dapat dividen. Yang mau saya tanya, bisa nggak sih kita juga ikut berperan aktif untuk mensupport berkembangnya bisnis UMKM? Nah, bagus. Ini pertanyaan cukup bagus. Jadi di bulan Februari lalu nih, kita lagi ngumpulin investor dalam forum grup discussion ya, forum grup diskusi di Jogja. Waktu itu kita pilih beberapa investor yang tergabung dalam event ini. Yang pertama investor, yang kedua member yang belum melakukan investasi. Di dalam forum FGD itu benar yang dikatakan oleh penanya ini bahwa ada nggak sih keterikatan langsung atau kontribusi langsung bagi investor untuk membantu apa ya? Membantu dalam sisi pendapatan kali ya, membantu promosi, pendapatan, marketing dari entitas bisnis yang sudah dimiliki sahamnya oleh beliau gitu kan ya. Nah, untuk ini nanti kan kejutannya dalam beberapa bulan ke depan. Oh, oke. Iya, ya. Jadi akan banyak kejutan-kejutan ke depan nih, terutama kejutan yang kami berikan kepada member yang sudah terdaftar aktif di Santara. Oh, jadi buat Itu, yang Mbak. belum daftar ya Mas ya? Ya. Sama tahu besok bisa dapat diskon loh ketika kita misalnya nih, saya punya saham Pak Min nih, dengan saya tunjukin app saya ke kasirnya Pak Min, saya bisa dapat free apa ya, free menu kesukaan saya nih, free menu hati, top hati ya kan. Gimana Mbak Dina? Oke. Sekarang kita coba balik lagi ke UMKM lagi ya Mas Krisna ya. Ya. Menurut Mas Krisna penting nggak sih buat UMKM ini memiliki sistem atau memiliki tata kelola yang baik? Penting banget. Karena setelah yang saya jelaskan tadi bahwa output Anda melakukan tata kelola perusahaan yang baik adalah meningkatkan value dari entitas bisnis Anda. Investor akan lebih percaya ketika Anda sudah melakukan tata kelola perusahaan yang baik, udah transparan, udah accountable, udah responsibility terhadap ketentuan perpajakan udah dijalankan. Terus yang ketiga terkait dengan kemandirian udah dijalankan. Yang terakhir terkait fairness, value untuk para shareholder. Itu Mbak Dina. Jadi dalam aku usaha retail nih bisa perusahaan berkembang ketika Anda melakukan bisnis as usual. Profit Anda akan naik, investor akan melihat itu sebagai suatu daya tarik tersendiri. Tapi ketika Anda tidak terbuka dalam akses keuangan, investor pun akan jadi mute calinya. Ini beneran nggak sih? Ini valid nggak sih omsetnya? Ini valid nggak sih labanya? Kan gitu jadinya. Jadi value itu akan terkoreksi dengan sendirinya ketika Anda belum memenuhi aspek dari transparansi. Gitu Mbak Dina. Oke. Nah kalau misalnya UMKM itu mau mulai mensistemkan gitu Mas, itu dia harus mulai dari mana kira-kira Mas? Kalau mulai dari mana, yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan mapping dan screening terhadap usahanya sendiri. Sampai di posisi mana Anda melakukan atau Anda berada itu. Ketika semua yang saya jelaskan tadi udah Anda lakukan, selanjutnya adalah Anda melakukan hal-hal yang lebih fokus lagi ya, lebih rigid lagi, lebih rinci lagi terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik tadi. Tapi ketika Anda belum melakukan tata kelola perusahaan yang baik, mulailah dulu dari hal yang paling dasar. Hal yang paling dasar itu adalah penentuan visi misi, itu masuk dalam kategori transparansi. Jadi, meskipun Anda berbentuk perusahaan tertutup, tapi Anda harus mendeklar perusahaan Anda mau kemana, goals-nya apa, ke seluruh employee Anda. Dengan demikian, iramanya akan sejalan. Itu poin dasar, visi, misi, strategi, struktur organisasi, yang jelas. Yang paling penting dalam value yang pertama tadi transparansi, Anda harus
mulai menata kelolakan keuangan Anda dengan cara yang sangat transparan dan otomasi. Kewenangan-kewenangan terkait tata kelola perusahaan Anda harus bagi-bagi ke beberapa pihak yang berkompeten. Misal nih, Anda yang selama ini hanya terfokus atau biasa main one man show nih, lu lagi. Yang beli barang saya, yang transfer juga saya, yang marketing saya, yang nerima barang juga saya, gitu. Yang masuk ke rekening saya, gitu, bukan masuk perusahaan rekening entitas yang terpisah, gitu. Jadi lakukan tata kelola administratif khususnya pencatatan keuangan dengan baik. Lakukan pemisahan-pemisahan antara mana kekayaan pribadi dan mana kekayaan dari entitas bisnis Anda. Jangan pernah campurkan di antara keduanya, meskipun secara prinsip itu Anda bisa catatkan di dalam pos-pos keuangan Anda. Itu Mbak Dina. Berarti harus jelas semuanya ya Mas Krisna ya, harus jelas ya. Poin transparansi butuh kejelasan terkait dengan banyak indikator. Oke. Ini ada pertanyaan dari @dens Putra. Mas, kapan pasar sekundernya dimulai? Wih, ini sementara nih. Poin kapan pasar sekunder dibuka? Jadi gini poinnya. Pasar sekunder dibuka itu adalah ketika penerbit atau ini ya, jual beli saham itu dapat dilakukan ketika penerbit telah memiliki atau berjalan selama 12 bulan dan minimum telah melakukan pembagian dividen selama 1 kali. Jadi ini ketika kita bicara bahwa Santara baru dapat izin atau berizin OJK di posisi September 2019, dan waktu itu penerbit yang listing pertama di kita adalah PT Mega Lautan Utama. Jadi setahunnya lagi nih itu jatuh di September besok. Di proyeksi kita ke depan, di Q4 kita akan buka secondary market dari calon-calon, dari penerbit-penerbit existing kita yang sudah melakukan atau berumur 12 bulan sejak mereka menawarkan saham terakhir. Banyak rasanya ada lebih dari 5 kalau nggak salah Mbak Dina yang siap kita tawarkan di secondary market besok. Dan hampir kesemuanya dari itu kinerjanya cukup baik. Saya tadi sepintas lihat bahwa salah satu penerbit kita nih yang atas nama PT Rajeng bersama Unggas kalau nggak salah, itu yield yang diterima oleh investor sekitar 19 atau 17 gitu ya, tinggi banget. Tinggi. Dan itu akan jadi daya tarik dalam secondary market besok. Berarti sebentar lagi ya ini masih ada secondary market ya? Ya, jadi secara sistem kita udah prepare semuanya, tapi secara legal kita belum bisa memenuhi itu karena harus menunggu 1 tahun setelah mereka menawarkan sahamnya di Santara. Oke. Ini ada yang nanya lagi dari M_Aris. Bang Krisna, manggilnya Bang Krisna, saya mau jadi investor di Santara Bang. Cuma saya masih takut karena baru pertama kali mau jadi investor. Boleh minta sarannya nggak Bang? Nggak, bagus saran. Kalau saya pribadi sih prinsipnya cuma satu. Kalau berani jangan takut-takut. Kalau takut-takut jangan berani-berani. Itu quote yang selalu saya ingat dari Mas Krisna. Tapi pada prinsipnya kembali lagi bahwa self risk assessment itu butuh dan itu penting. Tolong sekali lagi Anda terkait dengan resiko-resiko yang Anda bisa serap. Jangan gini nih, misal gini nih, saya ingin invest tapi saya maunya untung terus gitu kan. Di mana saya harus melakukan investasi di instrumen yang selalu untung terus. Ya taruhlah investasi misal di kripto, misal di instrumen-instrumen yang secara risiko rendah gitu kan. Tapi outputnya, return yang Anda terima juga rendah gitu kan. Terus kita bicara bahwa antara memiliki salah satu portofolio PT Rajeng bersama Unggas, peternak ayam. Kemarin kalau nggak salah nilai listingnya itu 500 Mbak Dina. 3 kali beliau melakukan siklus panen dan yield yang diterima oleh investor itu sekitar 17 atau 19% gitu. Itu bagi saya wow banget gitu loh. Investor sih itu sangat-sangat jauh di atas suku bunga deposito ya.
Itu Mbak Dina. Oke, kita jawab pertanyaan lagi ya Mas Risna ya. Ini dari @Sandy Yosua. Mas, saya baru buat PT dan ada rencana untuk IPO. Untuk memulai tata kelola yang baik, apa bisa mulai dengan memakai software accounting untuk transparansi keuangan? Terima kasih. Boleh, boleh dengan Mas Sandi Yosua ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau udah rencananya gini, rencana IPO atau rencana listing di platform Santara nih kan nih. Maksudnya kayaknya itu Kalau listing di platform Santara. ada, kalau Mas atau Bu ya, Mas Sandi Yosua kali ya, langsung Ya, aja DM di admin Santara, minta kontak telepon PIC yang bisa dihubungi. Nanti kita akan detailkan seperti apa prosesnya. ya betul betul. Nanti akan dibantu ya Mas Krisna ya. Betul. Dan yang terakhir, kenapa investor makin percaya dengan Santara? Karena saat ini Santara bekerja sama dengan salah satu POS, sebut saja namanya Moka POS. Jadi calon-calon penerbit atau penerbit-penerbit yang listing periode akhir-akhir ini itu hampir sebagian besar telah tergabung di dalam mereka udah menggunakan tools Moka POS. Di sisi lain, ketika mereka memberikan pelaporan perkembangan usaha mereka kepada kita akan bisa melakukan cross check terhadap validasi objek mereka gitu Mbak Dina. Jadi secara risiko akan bisa lebih terdeliver gitu atau bisa terserap gitu. Oke. Itu Mbak Dina. Oke. Jadi di sisi ada juga penerbit kita yang tidak menggunakan aplikasi tersebut, tapi mereka menggunakan aplikasi software accounting bawaannya sendiri. Itu pun tidak jadi masalah sepanjang pencatatan laporan keuangan itu bisa dilakukan atau dikelola dengan baik oleh mereka. Tersajinya laporan-laporan itu salah satu bentuk atau komitmen Santara untuk membantu pelaku bisnis menerjemahkan prinsip transparansi laporan keuangan kepada para pemodal. Oke. Ini ada lagi yang nanya dari ada yang kasih usul nih dari Marami Setiawan. Usul ya Bang di prospektus untuk opening selanjutnya yang disampaikan balance sheet dan cash flow PT dong. Iya. Jadi ini usulan cukup bagus. Dan sampai dengan saat ini kita juga akan mengarah ke sana. Poinnya adalah yang perlu kita sampaikan, tolong kita membedakan dulu terkait dengan bisnis proses yang ada di dalam platform equity crowdfunding dan bisnis proses di pasar modal pada umumnya. Kalau kita di bisnis proses pasar modal pada umumnya, ketika kita membuat prospektus, itu udah banyak regulasi yang diberikan oleh OJK dalam Anda membuat prospektus. Minimal input atau minimal informasi yang Anda harus sajikan di dalam prospektus itu harus menginduk kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK. Case-nya adalah Anda harus membedakan bisnis proses antara pasar modal dan platform ECF. Di platform ECF, sampai dengan sekarang belum ada regulasi yang mengatur terkait informasi-informasi atau minimum informasi yang harus disajikan di dalam prospektus. Tapi kita sebagai penyelenggara nih, Santara sebagai penyelenggara itu punya punya keinginan agar para pemodal atau investor itu juga mendapatkan transparansi terkait laporan keuangan. Kalau kita bicara laporan keuangan ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5. Pertama bicara laba rugi, kita bicara neraca, kita bicara arus kas, kita bicara perubahan modal, dan kita bicara catatan laporan keuangan. Santara sekarang dalam tahap untuk membantu pelaku UKM untuk bisa minimal paling tidak dia bisa melakukan penyusunan terhadap laporan laba rugi dan neraca. Memang case-nya adalah literasi keuangan ini cukup panjang. Tidak semua pelaku UKM memiliki kompetensi untuk melakukan penyusunan laporan keuangan ini dengan baik, meskipun minimal neraca. Tantangannya di sini. Jadi dalam case ini Enesia hadir untuk membersamai pelaku UKM tersebut, membantu melakukan tata kelola keuangan dan pencatatan administratif dengan baik. Gitu Mbak Dina. Oke. Nah, ini si Sandy Yosua tadi lanjut tanya,
Apa bisa nih kalau misalnya listing di Santara, lalu beberapa tahun kemudian listing di papan akselerasi BEI? Cukup bisa, cukup bisa. Kenapa saya bilang cukup bisa? Karena bisnis proses yang di-develop di Santara itu sebisa mungkin kita perkecil gapnya dengan bisnis proses yang berlaku di pasar modal pada umumnya. Terkait jumlah persentase dividen, kebijakan dividen yang dikeluarkan, terkait jumlah lembar saham yang dilepas kepada publik, terkait dengan pengelolaan RUPS, pembagian dividen, dan hal-hal yang lain itu kami coba perkecil gapnya dengan IDX. Ketika perjalanan Santara dimulai, kita juga udah sering berkoordinasi dengan teman-teman yang di pelaku pasar modal di IDX. Di mereka ada mulai papan akselerasi ya sampai dengan papan utama. Harapan kita penerbit-penerbit kita dalam step berikutnya, dalam wave berikutnya, mereka bisa menawarkan saham mereka kepada publik melalui IDX dan Dina. Entah itu dalam papan akselerasi maupun adanya kemungkinan mereka listing di papan utama IDX. Oke. Karena itu tadi, jadi ketika Anda listing di Santara, mau tidak mau Anda dorong untuk melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Akuntansinya harus benar, pajaknya harus benar, cara penyampaian ke publik harus benar, dan itu semua yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terbuka sekarang. Itu, Mbak. Oke. Ini ada yang tanya lagi, Mas, bikin legalitas usaha itu biayanya berapa sih? Mahal nggak? Ya, jadi poinnya adalah besaran legalitas usaha itu tergantung dari beberapa indikator. Pertama yang terkait dengan besaran modal dasar. Besaran modal dasar ini akan mempengaruhi tarif pajak. Gitu. Jadi kalau kita bicara berapa sih besarnya, nanti kontak DM di itu ya. DM Enesia ya, CS Enesia. Ya. Kenapa Enesia membersamai teman-teman pelaku UKM ketika Anda mau melakukan penawaran saham di platform Santara? Kita akan coba sambungkan dengan notaris-notaris atau lembaga hukum lainnya yang telah memiliki hubungan kerjasama dengan Santara. Outputnya adalah secara pricing mereka lebih terjangkau gitu Mbak Dina. Oh, dia bisa satu paket gitu nggak Mas Krisna? Sekalian finansial juga, sekalian legal, sekalian marketingin. Betul. Jadi dari awal ketika kita bentuk entitas PT nih ya, katakanlah gitu ya. Kalau teman-teman yang sekarang membentuk atau membuat PT, itu pasal-pasal yang dimasukkan di dalam entitas itu adalah pasal-pasal yang berlaku secara general terkait dengan jumlah terkait dengan tempat kedudukan, terkait dengan hal-hal yang secara general itu. Ketika Anda bergabung dengan Santara atau diuruskan legalitasnya oleh platform Enesia, secara langsung anggaran dasar Anda akan disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan yang sudah IPO di IDX. Misalnya, salah satu contohnya, penitipan kolektif melalui KSCI. Yang kedua, terkait dengan kemungkinan dividen interim. Yang ketiga, terkait dengan hal-hal yang seperti biasa dilakukan atau ada di dalam anggaran dasar perusahaan terbuka, gitu Mbak Dina. Oh, oke. Wah, ini tiba-tiba jadi banyak viewers gini nih Mas Krisna nih. Karena di grup sebelah mati nih kayaknya nih. Iya, grup sebelah kayak udah selesai nih, terus nih. Oke. Ini nih ada yang nanya, Pak, apakah posisi di luar negeri bisa daftar di Santara? Bisa kan? Kalau butuh OTP-nya silakan kontak CS Santara langsung. Oh, bisa ya berarti. Kalau misalnya dia posisi di sana tapi bisnisnya di Indonesia ya? Gimana nih? Bisa nggak sih Mas? Investor kan? Oh. Investor boleh dong. Oh, investor. Oh bisa berarti ya dari luar negeri ya Mas ya? Bisa. Oke, ini teman-teman yang
Teman-teman yang baru masuk, ini kita lagi live sama Enesia ID dengan CEO-nya Mas Krisna Wijaya. Kita akan ngebahas tentang UKM 4.0 dan gimana Enesia memiliki peran untuk bisa mendukung itu semua bersama Santara ya Mas Krisna ya. Yuk, boleh dilanjutin lagi Mas Krisna. Jadi teman-teman yang baru gabung nih, ada sekitar 160-an orang ya. Jadi tadi kita udah bicara banyak terkait dengan support kita yang akan kita berikan untuk membantu para pelaku UKM. Yang pertama, untuk bisa masuk atau menawarkan saham bisnisnya di Santara. Yang kedua, untuk penerbit assisting agar secara prinsip usaha mereka berjalan dengan baik. Yang ketiga, bahwa terdapat kemungkinan pelaku UKM di sana yang membutuhkan support secara finansial, support teknologi yang bisa dilakukan oleh teman-teman di Indonesia. Itu teman-teman. Jadi bagi yang belum tahu nih, 150 orang yang baru gabung di sini dalam beberapa hari ke depan, Mbak Dina tadi udah jelasin banyak nih bahwa Santara akan mengeluarkan fitur baru pralisting. Bagi Anda yang sudah sebagai member, silakan Anda memberikan vote terhadap pelaku bisnis atau calon penerbit yang menurut Anda, yang Anda yakini memberikan proyeksi keuangan yang bagus, memiliki proyeksi keuangan yang bagus, bisnisnya sustain, profit, dan mereka cukup ahli di bidang ini, bisa memberikan laporan yang transparan, apa aja, dan lain sebagainya. Itu Mbak Dina. Jadi benar-benar siap-siap berikan vote Anda di dalam beberapa hari ke depan. Yap, ini bakal seru banget nih ya pralisting ini ya Mas Krisna ya, karena dia kayak papan skor gitu. Siapa yang vote-nya paling banyak, seru. Fitur pralisting dan Enesia akan seru banget ya, dan akan banyak surprise lagi ke depannya ya Mas Krisna ya, buat teman-teman investor ya. Tuh banyak yang komplain tuh Mbak Dina, live-nya jangan barengan Bosman dong. Waduh. Gak apa kalau yang misalnya baru datang nih, teman-teman 140 sekian orang ini, gak apa-apa. Nanti akan ada siaran ulangnya juga di YouTube, jadi tidak usah khawatir. Karena live kita kali ini juga cukup menarik ya Mas Krisna ya, kita ngebahas fitur-fitur terbarunya Santara ya. Betul. Tapi ngomong, yang mau listing bentar lagi apaan Mbak Dina? Waduh. Orang dong teman-teman semua, ini nanya tuh. Apa ya Mas Krisna ya, listing selanjutnya ya, pokoknya tungguin aja, yang penting harus update terus di sosial media Santara, di aplikasinya Santara, di websitenya Santara, biar nggak ketinggalan, biar nggak terus tiba-tiba pas sudah saat-saat terakhir tuh telepon gitu, aduh ini gimana nih, kok saya belum terverifikasi nih gitu. Gitu, penting banget tuh penting banget aware sama sosmednya Santara tuh itu soalnya, karena kalau enggak tuh ketinggalan ya. Dan memang trennya sekarang Santara sold out itu kembali ke zaman Santara di awal-awal license dan awal-awal dulu Mbak ya. Iya, jadi kalau dulu level sold out kita sekarang itu bisa lebih cepat, atau kalau yang di pertengahan tahun kita bisa 2 hari 3 hari lah ya. Sekarang bisa cukup beberapa jam aja udah habis gitu kan Mbak Dina ya. Iya, benar banget. Makanya ini beberapa jam loh, nggak ada hitungan hari ya Mas Krisna ya. Ini tadi ada yang ngomong ke saya, kalau ada listing baru japri ya Mbak. boleh. Taruh nomor WhatsApp-nya Mas, nanti saya japri. Nah, jadi kira-kira Enesia ini teman-teman UMKM ini bisa kapan Mas mulai kontak-kontak Enesia, mulai working with Enesia? Ya, jadi dalam milestone Santara nih, corporate Santara secara garis besar nih, Enesia ini kan salah satu part dari milestone Santara keseluruhan. Jadi kalau kita bicara feature pralisting itu, kalau di internal Santara itu kita sebut Santara hijau. Santara hijau itu tunas. Ketika udah tunas, sudah matang, beralihlah mereka ke Santara merah yang sekarang kita kenal. Nih, Santara merah. Santara merah. Yang mau ke Santara ke Enesia ID ya Mas Krisna ya. Silahkan ke Enesia ID karena pre-ordernya tinggal 1 hari lagi nih ya. Tinggal hari ini nih, besok udah nggak pre-order. Nih yang mau ke Santara nih. Biar barengan sama saya, sama Bosman, sama Mas Krisna juga.
Yang ketiga, bahwa ketika bisnis ini udah berjalan, ketika beroperasi, mereka juga butuh dari sisi advisor terkait dengan keuangan, terkait dengan legal, terkait dengan digital marketing, terkait dengan teknologi, dan beberapa aspek lainnya. Itu di internal kita desainkan dengan nama Santara Biru. Lahirlah namanya Enesia ini, gitu. Apakah masih ada Santara yang lain? Banyak banget. Nanti tunggu surprise berikutnya. Enesia singkatannya apa sih, Mas Krisna, kalau boleh tahu? Artinya nama Enesia itu apa? Enesia ini sendiri dari singkatan dari Santara Energi untuk Indonesia. Wah. Nah. Ini ini dari apa nih? Dari Alisop ya. Alisop PAL 88. Oh, bagus nih pertanyaannya. Dari Alicia Pal 88, mau tanya bagaimana fitur pre-listing ini menghindari skor palsu alias yang nge-vote dari si pemilik bisnis yang mengarahkan para buzzer atau fake account. Wah, bener juga ya. Gimana nih Mas Krisna? Jadi dalam kerangka bisnis, pertama bahwa kita berikan akses seluas-luasnya kepada pelaku bisnis untuk menawarkan bisnisnya ke semua member atau ke semua investor yang ada di Santara. Ada 100.000 lebih kan, Mbak? Poin kedua adalah di dalam fitur pre-listing itu Anda akan melakukan vote, Anda akan melakukan like dan komen di situ. Anda boleh mengajukan akun, kalau tidak salah, boleh mengajukan satu calon penerbit yang Anda akan ajukan untuk bisa listing di Santara. Poin berikutnya adalah di Santara Merah nanti due diligence akan tetap dijalankan. Gitu. Jadi jangan khawatir. Meskipun banyak buzzer-buzzer fake account yang masuk untuk melakukan voting, di internal Santara juga tetap melakukan due diligence dengan proses bisnis yang betul. Jadi jangan khawatir karena ini berlapis-lapis banget ya keamanannya di Santara ya Mas Krisna ya. Seleksinya nih ketat. Betul. Tapi saya cuma ingin tegaskan lagi di sini bahwa Santara hanya bertindak sebagai platform penyelenggara layanan urun dana. Betul. Segala aktivitas operasional bisnis semuanya dilakukan oleh pelaku bisnis itu sendiri, yaitu penerbit kita. Jadi meskipun kita hanya sebagai penyelenggara, kita juga punya concern terkait perlindungan terhadap nilai investasi pemodal. Jangan sampai mereka dikibuli, itu ya bahasa pasarnya gitu kan. Benar. Santara akan mengedukasi ya Mas Krisna ya? Iya. Nah, ini ada yang tanya lagi dari Raffi.mom, kalau mau konseling gimana nih? Harus kemana kalau mau konseling? Konseling tentang apa dulu nih? Tentang Enesia atau tentang Santara? Nah iya nih? Itu, kalau ke Santara bisa langsung DM aja ya Mas Krisna ya? Iya DM, kalau ke Enesia pun DM, nanti CS kita akan kontak Bapak atau Ibu sekalian. Oke. Misal nih, Mas, pencatatan laporan seperti apakah sih yang diinginkan oleh analis Santara? Itu bisa curhat nanti ke Santara. Terus, Mas, tools software apa sih yang biasa dipakai atau membantu teman-teman pelaku bisnis yang mungkin ya seragam dengan yang digunakan oleh penerbit di Santara? Itu konsultasi di Enesia. Gimana sih Mas caranya input sistem ini supaya berjalan dengan baik? Ya, itu di Enesia juga. Gitu. Oh, jadi Enesia tuh bisa mengedukasi, menasehati juga ya Mas Krisna ya? Iya. Nih ada pertanyaan lagi nih dari Dimas JP. Mas, Mas laporan keuangan diaudit sama Santara? Pada prinsipnya, jadi terkait laporan keuangan, pada prinsipnya gini. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh penerbit yang telah menawarkan sahamnya di Santara adalah laporan keuangan in-house, bukan laporan keuangan audit yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik (KAP). Yang kedua, bahwa kita butuh validitas terkait dengan laporan keuangan ini kan, meskipun ini tanpa akuntabilitas publik atau dalam standar akuntansinya kita pakai PSAK etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Secara prinsip kita juga melakukan review terhadap laporan yang mereka berikan kepada kita untuk kita distribusikan kepada modal. Bisnis proses saat ini, Santara boleh menolak
laporan keuangan yang diberikan oleh penerbit sepanjang ada ketidakwajaran dalam suatu pos laporan keuangan. Pun sudah dijelaskan bahwa Santara berhak mewakili penerbit untuk melakukan audit ke dalam Santara mewakili pemodal dapat melakukan audit ke dalam entitas penerbit. Jadi itu poinnya. Jadi audit dilakukan oleh pihak eksternal, tapi audit ini dilakukan oleh pihak internal Santara. Oke. Nah, ini kita udah 1 jam, Mas Krisna, udah jam 5 sore. Ya. Jadi bikin kaos gitu dong. Iya nih kalau mau kaos Santara jangan lupa ya, PO-nya 1 hari lagi teman-teman. Kalau mau beli barengan sama saya, Bosman dan Mas Krisna, langsung aja kontak ke Enesia ID ya. Nah, Mas Krisna boleh dong kasih closing statement nih. Apa sih pesannya Mas Krisna nih sebagai tetua UMKM nih kan? Untuk para pelaku-pelaku bisnis dan teman-teman Santara yang lagi nonton. Oke. Poin pertama saya ingin sampaikan, jangan pernah takut melakukan tata kelola perusahaan yang baik. Bukan berarti Anda melakukan transparansi keuangan, bukan berarti Anda mulai seolah-olah malah membuka informasi Anda keluar. Jadi GCG tadi yang kita udah bahas di awal, itu malah suatu tools untuk memberikan atau mengangkat value dari entitas bisnis Anda. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang one man show nih, jangan selamanya berbuat seperti itu gitu ya. Ikuti bentuk sistemnya, bentuk kewenangannya, bentuk job desk-nya, ikuti regulasinya, jadikan entitas Anda lebih bernilai lebih bernilai lah ya poinnya. Yang kedua, bagi para investor, jangan pernah ragu-ragu untuk berinvestasi di Santara. Meskipun pada dasarnya Santara tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap pilihan bisnis yang listing di Santara. Pilihan atas kegiatan aktivitas investasi itu kami kembalikan sepenuhnya kepada Anda. Self risk assessment tetap diperlukan untuk melakukan untuk mengetahui bagaimana dalam suatu resiko dapat diserap oleh Anda. Yang ketiga, ketika Anda ragu untuk melakukan investasi di Santara, Anda cuma perlu lihat histori di Santara seperti apa sih, berapa penerbit yang listing di Santara, kira-kira dividennya ada berapa aja nih. Kalau kemarin kita bicara di awal, tadi kita udah bahas dividen dari penerbit unggas kita yang hampir 17 atau 19%. Terus kita bicara lagi kalau nggak salah ada yang laut-laut itu sumber kita ada di 13%, ada yang di 15, ada yang di 16. Itu bagi saya investasinya Anda harus yakini bahwa platform penyelenggara equity crowdfunding Anda pilih punya kredibilitas untuk itu. Oke. Udah Mas Krisna? Udah. Yeay. Terima kasih banyak Mas Krisna atas waktunya. Terima kasih atas insight-nya tentang Enesia dan juga Santara ini menjawab banyak pertanyaan. Ini kayaknya kita juga harus bikin sesi Q&A nih kayaknya ya Mas Krisna ya. Banyak soalnya yang nanya. Oke. Banyak nih. Mas Krisna terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Semoga sehat selalu, semoga lancar semuanya, semoga Enesia semakin jaya dan visi kita buat scale up ekonomi Indonesia bisa segera terlaksana. Yeay. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Mas Krisna ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Dah. Nah, teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah pada nontonin. Itu tadi adalah obrolan saya bersama Mas Krisna, CEO dari Enesia ID. Enesia sebagai official support sistemnya Santara yang akan membantu UMKM Indonesia ini bisa listing di Santara dan bisa scale up bareng-bareng gitu. Nah, yang mau tahu informasi lebih banyak tentang Enesia bisa langsung aja follow Instagramnya Enesia ID. Ada di Enesia ID nih saya ketikin ya, Enesia ID. Nah, langsung aja follow. Nanti di situ kalau mau tanya-tanya, boleh langsung aja kontak DM-nya. Kalau misalnya teman-teman yang punya bisnis mau listing di Santara, boleh langsung DM aja. Kalau teman-teman mau investasi, langsung aja daftar di aplikasi Santara. Oke?
Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Dan terima kasih juga sudah berpartisipasi di live ini bersama saya, Nandina Gisni. Pamit undur diri dan selamat sore.